Ada nggak sih cara biar bisa naik jabatan yang cepet tapi nggak kelihatan curang alias biar orang dalam? Ups, pernah kepikiran kayak gitu? Tenang, jawabannya ada. Mungkin beberapa rekan dosen tuh udah tahu ya dengan poin angka kredit prestasi. Nah, itu dia jawabannya. Menarik nih kita bahas. Sumber penilaian angka kredit prestasi. Kita mulai dari awal poin ini. Bisa kita dapat dari mana ya rekan dosen? Sumber penilaian angka kredit atau AK prestasi atau angka kredit penelitian bagi rekan dosen berasal dari penilaian kinerja penelitian. Berdasarkan peraturan terbaru yaitu di Kepmendiktisendeng nomor 39/M/Kep/2025, sumber poin angka kredit ini dibagi jadi dua kategori utama nih rekan dosen, yaitu buat rekan dosen di bidang ilmu umum selain seni dan dosen di bidang ilmu seni pastinya. Terus buat dari mana aja sumber penilaian angka prestasinya? Kita jabarin berdasarkan bidangnya ya rekan dosen. Bisa diperhatikan sama-sama. Untuk dosen selain bidang ilmu seni, di bagian ini ada 9 sumber angka kredit prestasi bagi rekan dosen di bidang ini, yaitu publikasi karya ilmiah. Ini meliputi penerbitan buku ilmiah, monograf, referensi, dan book chapter, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Publikasi karya ilmiah yang dipresentasikan. Publikasi yang dipaparin dalam bentuk konferensi, seminar, simposium, atau juga bisa lokal karya baik tingkat nasional maupun internasional. Publikasi di repositori lembaga. Ini bisa dalam bentuk karya ilmiah yang disimpan dan dapat diakses publik lewat portal repositori perguruan tinggi masing-masing ya. Menerjemahkan buku ilmiah. Ini hasil terjemahan buku ilmiah dari bahasa asing yang udah sampai di titik diterbitin dengan ISSBN. Lalu ada rancangan dan karya teknologi dipatenkan. Hasil penelitian ini bisa berupa rancangan atau karya teknologi yang telah dapat hak paten nasional atau internasional. Karya teknologi yang tidak dipatenkan. Nah, ini kebalikannya yang sebelumnya. Jadi karya inovatif atau teknologi yang tetap diakui walaupun belum didaftarkan patennya. Ada juga rumusan kebijakan. Jadi hasil penelitian yang menghasilkan rumus kebijakan buat tingkat lokal, nasional, atau bahkan sampai internasional. Rancangan dan karya teknologi tidak dipatenkan. Nah, bagian terakhir ini untuk hasil penelitian dalam bentuk teknologi yang dilaporin sesuai format yang berlaku ya rekan dosen. Terus, kalau buat dosen yang ada di bidang ilmu seni gimana? Oke, jadi ada dua sumber khusus rekan dosen di bidang seni dan sumber AK prestasinya kurang lebih seperti ini. Karya seni, ini ngecangkup penciptaan seni, bisa kayak komposer, sutradara, atau animator. Kalau seni konseptual, biasanya lebih mengarah ke dramaturgi dan konduktor. Serta buat penataannya itu kayak penata artistik, rias, busana, dan juga suara. Karya sastra, nah ini ngeliputi penulisan naskah drama, skenario film, novel, buku kumpulan cerpen, atau buku kumpulan puisi yang ditulis secara mandiri atau penulis tunggal rekan dosen. Cuman, penting untuk dijadikan catatan kalau AK prestasi ini dilaporkan secara terpisah dari SKP yang di dalamnya udah ngecangkup pendidikan, pengabdian, dan juga tugas penunjang lainnya. Dan nantinya bakal diakumulasikan jadi AK kumulatif buat keperluan kenaikan jabatan akademik. Terus gimana ketentuan biar bisa dapat poin AK prestasi ini? Ketentuan dalam memperoleh AK prestasi. Rekan dosen, buat ketentuan dalam memperoleh poin penilaian angka kredit AK prestasi atau angka kredit penelitian diatur dalam kebijakan terbaru yaitu di Permendiktisendeng nomor 52 tahun 2025, Kepmendiktisendeng nomor 38/M/Kep/2026. Dan daripada kelamaan nih, kita jelasin soal ketentuannya secara runtut. Prosedur penilaian dan pelaporan. AK prestasi di bagian ini dilaporkan setiap tahunnya ya rekan dosen lewat aplikasi sistem JAD dengan alur sebagai berikut. Untuk dosen PTN, rekan dosen tuh menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun, kemudian pimpinan PTN nugasin tim penilai buat ngeverifikasi dan ngesahkan hasilnya sebelum didokumentasikan di sister. Untuk dosen PTS, rekan dosen ngebuat daftar capaian kinerja yang udah disahkan sama pimpinan PTS itu sendiri. Terus, bagian kepala LL Dikti atau unit kerja kementerian nugaskan tim penilai buat ngelakuin penilaian dan pengesahan hasil akhirnya. Ketentuan pembagian poin publikasi atau penulis kolektif. Jadi, jumlah angka kredit yang didapetin dari publikasi karya ilmiah itu benar-benar sangat bergantung pada jumlah dan posisi penulis. Kurang lebih ketentuannya jadi kayak gini rekan dosen. Publikasi dengan 2 penulis. Buat rekan dosen yang ada di posisi penulis korespondensi itu bisa dapetin 60% dan untuk penulis anggota di 40%. Terus, untuk rekan dosen penulis pertama bukan korespondensi di 50% dan penulis kedua korespondensi di 50% alias imbang ya. Publikasi dengan 3 penulis atau lebih. Jadi, untuk bagian penulis pertama sekaligus korespondensi itu dapetin 60%, terus untuk sisanya di 40% dibagi rata ke seluruh anggota. Lanjut, untuk penulis pertama bukan korespondensi itu ada di 40%, terus untuk korespondensi 40%, dan anggota lainnya di sisanya yaitu 20%. Penulis mandiri, nah ada bagian ini nih. Jadi, modelnya itu, kalau karya ditulis secara tunggal, rekan dosen bisa dapetin angka kredit penuh sebesar 100%. Cuma perlu diperhatikan loh ya, bahwa di peraturan terbaru itu lebih difokuskan untuk sistem
kolaborasi dibandingkan sistem tunggal. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Ketentuan format luaran penelitian. Lanjut nih, untuk bagian publikasi dalam bentuk buku itu ada standar kualitas tertentu yang harus dipenuhi ya rekan dosen. Mulai dari buku monograf dan referensi, harus mengikuti format standar UNESCO dan punya ketebalan minimal di 125 halaman. Karya seni dan sastra, ini diakui sebagai akap prestasi bagi rekan dosen yang ada di bidang seni, termasuk naskah drama, novel, atau juga bisa kumpulan puisi yang ditulis secara mandiri. Batas minimal untuk kenaikan jabatan. Nah, buat rekan dosen yang mau ngajuin kenaikan jabatan akademik atau JAD, wajib hukumnya nih buat memenuhi batas minimal akumulasi AK prestasi dari total AK kumulatif atau KUM yang dipersyaratkan kayak gini. Jenjang lektor, minimal AK prestasi sebesar 35%, jenjang lektor kepala minimal di AK prestasi sebesar 40%, dan jenjang guru besar minimal AK prestasi sebesar 45%. Strategi optimalisasi perolehan poin. Nah, masuk di bagian ini nih, buat ngemaksimalin perolehan angka kredit, rekan dosen disaranin banget nih buat lebih produktif meneliti, secara kontinu dengan menyusun roadmap penelitian yang jelas, menargetkan publikasi bereputasi tinggi, ini bisa ngarah ke jurnal internasional bereputasi atau paten internasional karena punya poin yang lebih besar. Terakhir, mengakses program hibah, ini udah paling paten ya rekan dosen, jadi penelitian buat ngedukung pendanaan kegiatan riset yang berkelanjutan. Mungkin setelah paham terkait alur dan ketentuan buat memperoleh AK prestasi nih, ada yang masih kebingungan soal apa sih bedanya AK konversi sama AK prestasi? Karena di pembahasan sebelumnya sempat dikaitkan sama AK konversi. Bonus nih, ini buat kita ingat lagi sama-sama ya rekan dosen. Perbedaan AK konversi dan AK prestasi. Jadi, untuk perbedaan utama antara AK konversi sama AK prestasi ini terletak di sumber perolehan poin dan tujuan penetapannya ya rekan dosen dalam sistem kenaikan JAD. Biar lebih gampangnya nih, kita bagi jadi beberapa poin perbedaan. Antara lain, sumber perolehan poin, AK konversi. Ini berasal dari penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) yang mencakup pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, dan juga tugas penunjang. AK prestasi, ini asalnya khusus jadi penilaian kinerja penelitian, angka kredit penelitian. Jadi sumbernya itu meliputi publikasi ilmiah, paten, karya teknologi, sampai karya seni dan juga sastra. Tujuan dan latar belakang kebijakan. AK konversi, ini lebih ke basis kebijakan lama. Kalau cuma ngandalin AK konversi aja, rekan dosen tuh bisa diperkirakan ngebutuhin waktu sangat lama. Ya, sekitar 16-24 tahun buat ngecapai jenjang guru besar. AK prestasi, ini ditetapkan dalam kebijakan terbaru buat ngedukung percepatan karir akademik rekan dosen. Poin angka kredit buat penelitian dalam AK prestasi ini juga dibuat lebih tinggi dibandingkan kebijakan sebelumnya. Misalnya poin buku monograf naik dari 20 ke 40 poin buat memotivasi produktivitas rekan dosen. Komponen KUM, jadi sebelumnya itu AK kumulatif atau KUM ini cuma bersumber dari Tridharma dan juga tugas penunjang lewat AK konversi. Tapi sekarang dengan adanya kebijakan baru, AK prestasi itu berdiri sendiri sebagai tambahan komponen buat melengkapi AK konversi dan AK pendidikan formal dalam bentuk total AK akumulasi rekan dosen. Jadi, itulah beberapa ketentuan dan cara pemenuhan AK prestasi yang mengalami penyesuaian terhadap peraturan baru, yaitu Kepmendikti-Saintek nomor 39/M/Kep/2026, di mana sudah terlepas dari AK konversi untuk bisa memperoleh poin tambahan yang lebih besar dan untuk membantu rekan dosen dalam perencanaan kenaikan jabatan akademik. Terus, gimana caranya nyusun roadmap penelitian untuk memaksimalkan AK prestasi? Gimana pembagian poin AK antara penulis pertama dan korespondensi? Dan beberapa batas minimal AK prestasi buat syarat kenaikan guru besar? Menarik nih, kalau rekan dosen berminat untuk kita bahas, coba tulis di kolom komen. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Lagian komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.